Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pandra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Para pemain: Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, Nanang sebagai Senopati Diposari, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Hati Kebo Ijo tergetar mendengar cerita Ken Arok tentang penghuni sebuah rumah yang memang nampaknya hidup sengsara. Rumah itu telah miring, agar tidak roboh harus disangga oleh beberapa buah bambu. Pemilik rumah itu bermaksud memperbaiki rumahnya, tetapi tidak pernah kesampaian. Sedangkan anak gadisnya tengah hamil tanpa ditunggui oleh suaminya yang telah meninggal dunia. Bagaimana? Kasihan. Itulah Kebo Ijo. Kenyataan yang berada di sekitar kita. Ada saatnya kau merasa nasibmu sedemikian buruk. Akan tetapi ternyata di sekitarmu terdapat orang-orang yang nasibnya jauh lebih buruk. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Jadilah kau dewa penolongnya. Aku jadi dewa penolongnya. Serenceng uang emas ini tentu bernilai banyak sekali baginya. Uang ini cukup untuk membangun 5 rumah sederhana seperti miliknya itu. Nah, tampillah kau. Tidak, kau saja Ken Arok. Apa sulitnya untuk melakukan itu? Kau tinggal mengetuk pintu rumahnya, kau bisa menyerahkannya, lalu kau meninggalkannya. Atau kau bisa mengajaknya berbincang-bincang. Dengan demikian kau akan mengetahui lebih jauh kehidupan dari orang itu. Baiklah, lalu kau sendiri? Aku akan menunggu di sini. Baik. Kebo Ijo kemudian menerima serenceng emas dari tangan Ken Arok. Bahkan dia mengambil seuntai kalung. Kebo Ijo kemudian tersenyum pada Ken Arok sambil mengedipkan matanya penuh makna. Aku akan menjadi dewa. Kau akan lihat. Bagi orang-orang itu kau akan benar-benar dianggap dewa. Hatiku berdebur tegang. Tidak perlu tegang, Kebo Ijo. Baik Ken Arok.
Siapa itu? Aku, Kiai. Oh, Bukalah pintunya. Aku ada keperluan denganmu. kau siapa? Namaku... Boga Sampir, Kiai. Boga Sampir. Aku tidak pernah mengenal namamu. Bukalah dulu pintunya, Kiai. Aku ada sedikit keperluan. Siapa kau? Aku merasa belum mengenalmu, anak muda. Ada urusan apa kau denganku? Maaf, Kiai. Kita memang belum saling mengenal. Akan tetapi, aku tergerak untuk datang kemari karena melihat keadaan rumahmu. Kenapa dengan rumahku? Sebelumnya, bolehkah aku mengetahui siapakah nama Kiai? Namaku Suropancing, anak muda. Kenapa? Nama Kiai aneh sekali. Suropancing. Apa urusanmu dengan namaku? Biar namaku Suropancing atau Surogangsing, apa urusanmu? Cepatlah anak muda, sebutkan apa keperluanmu. Kau datang di saat aku sedang tidur. Baiklah, Kiai Suropancing. Kedatanganku kemari adalah karena aku diutus oleh seseorang. Orang itu bernama Boga Sampir. Jadi bukan aku. Lalu apa keperluannya? Orang yang bernama Boga Sampir itu merasa terketuk melihat keadaan rumahmu. Nampaknya kau bermaksud membangun rumah ini. Akan tetapi terpaksa tertunda karena kau tidak mempunyai uang. Dan Boga Sampir merasa iba karena melihat anakmu hamil, sementara suaminya telah tiada. Benar begitu? Untuk apa orang yang bernama Boga Sampir itu merasa iba? Aku tidak membutuhkan rasa iba. Baiklah, Ki Suropancing. Aku hanya orang suruhan. Nah, terimalah ini. Serenceng uang emas dan seuntai kalung yang mungkin bisa kau berikan untuk anakmu yang akan melahirkan. Terimalah, Kiai. Dengan mata terbelalak, Kiai Suropancing mandangi uang keping emas yang sekarang telah tergenggam di tangannya. Beberapa saat Kiai Suropancing tertegun, seperti tidak percaya terhadap pandangan matanya sendiri, bahwa yang digenggamnya benar-benar emas dan bukan sekedar mimpi. Dalam tertegun, Ki Suropancing justru lupa mengucapkan terima kasih. Dan ketika dia menyadari bahwa dia harus mengucapkan terima kasih, orang yang telah memberinya uang itu justru telah tidak ada. Uang emas? Oh, ini benar-benar uang emas. Oh, orang itu telah memberiku uang emas. Tapi mana dia? Mana orang itu tadi? Oh, aku harus mengucapkan terima kasih. Mana dia? Bagaimana Kebo Ijo? Orang itu ternyata galak sekali, Ken Arok. Ia penuh prasangka buruk. Jangan kau lihat itu. Tetapi diamlah dan mari kita dengarkan dari balik dinding rumahnya. Baik, baik. Yang datang tadi itu utusan Dewanu. Gusti Pangeran yang Batara Agung, benar-benar Mohomira,
mau welas lan asih. Lihat, Duk, lihat. Lihat Widati, apa yang aku pegang ini? Ini serenceng uang emas. Ini betul-betul emas yang mahal harganya, Duk. Siapa yang memberi benda ini, Pak? Aku sendiri tidak tahu. Aku terlalu bersikap tidak ramah kepadanya. Padahal ia bermaksud baik kepada aku, kepada kita. Dengan uang ini, keinginanku untuk memperbaiki rumah yang sewaktu-waktu akan roboh ini tentu akan tercapai. Bejamu, Nuk. Iya, Pak. Betul-betul kau beruntung. Ada yang menolong kita di saat kau tengah hamil tua tanpa ditunggui suami lagi seperti ini. Nah, ini kalung. Kalung ini katanya untukmu. Bagus sekali kalung ini, Pak. Ya, pakailah, Nuk, pakailah. Biar kau menjadi cantik. Biar bayi di dalam kandunganmu ikut merasa senang. Iya, Pak. Oh, Yang Batara Agung. Terima kasih Yang Batara Agung. Siapa gerangan orang yang berbaik hati memperhatikan nasib kita, Yandoya. Oh, baik betul hatinya. Pak. Kepriye, Nduk? Kepriye? Kalau begitu, bolehkah besok aku mengadakan upacara selamatan untuk kandunganku yang telah 7 bulan ini, Pak? Tentu, Widati. Tentu. Tentu, Nduk. Tangis kebahagiaan pun terjadi di gubuk itu, penuh keharuan. Mereka seperti tidak percaya dengan apa yang telah terjadi merupakan suatu kenyataan. Di balik dinding, setelah menyaksikan keadaan itu, Kebo Ijo dan Ken Arok beranjak pergi. Mereka berjalan beriringan tanpa berkata-kata. Setelah berada di tepi sungai, Kebo Ijo berhenti, namun dia tetap diam, mulutnya terkunci rapat. Dan tak lama kemudian, Ken Arok memulai pembicaraan. Bagaimana Kebo Ijo? Mengapa diam? Kebo Ijo justru turun ke sungai kecil itu. Dengan telapak tangannya dia menyiduk air dan membasuh mukanya. Ken Arok memperhatikan apa yang dilakukan oleh Kebo Ijo itu sambil tersenyum. Ken Arok tahu bahwa Kebo Ijo tengah berusaha meredakan gejolak hatinya sendiri. Ketika pertama kali aku membagi-bagikan uang rampokanku kepada orang-orang semacam Kiai Suropanci, hatiku bergolak persis seperti yang kau rasakan sekarang ini, Kebo Ijo. Aku merasa gembira bisa menolong orang-orang seperti Ki Suropanci yang jumlahnya tidak terhitung banyaknya, yang berserakan di mana-mana, yang naifnya. Mereka kebanyakan adalah korban keserakahan orang-orang semacam Kilosari itu. Nah, sekarang apakah kau akan menyesal bahwa aku telah merampok Kilosari? Kemana lagi kita sekarang? Kelihatannya kau mulai tertarik dengan permainan ini, Kebo Ijo. Ayo, kita ke rumah berikutnya. Rumah siapakah berikutnya ini, Ken Arok? Aku belum mengetahui siapa pemiliknya. Rumah ini, menilik wujudnya adalah rumah yang bagus.
tidak seperti tadi. Tapi mengapa kau justru membawaku ke sini? Menurut cerita yang aku terima, rumah ini menyimpan sebuah cerita yang mengenaskan. Seorang suami yang tidak tahu diri telah menghabiskan harta milik istrinya di meja judi. Bahkan rumah itu pun telah menjadi milik orang lain karena menjadi benda taruhan dan kalah. Istrinya menangis sepanjang malam dan sepanjang hari. Apalagi suaminya telah tidak ada kabar beritanya. Kemana? Kemana lagi kalau tidak minggat? Apalagi suaminya lebih senang bermain perempuan. Suaminya adalah jenis suami yang tega membawa perempuan lain pulang ke rumahnya. Bukan main. Nampaknya meski kau belum terlampau lama tinggal di Tumapel ini, namun apa yang kau ketahui sudah cukup banyak. Bagaimana kau bisa mengetahui kisah semacam itu? Aku memang dengan sengaja berburu kisah berbau duka semacam itu. Aku sering berangan-angan, andai kata aku bisa menolongnya, betapa akan senang sekali hati orang itu. Nah, Kebo Ijo, lanjutkan peranmu sebagai sosok yang bernama Boga Sampir itu. Ini, berikan kepadanya. Baik, Ken Arok. Nyai, buka pintunya, Nyai. Buka pintunya. Siapa itu? Aku, Nyai. Aku Boga Sampir. Bukalah pintunya. Aku akan bicara denganmu. Siapapun kau tidak berhak atas rumahku. Kakang Truntun sama sekali tidak berhak menggunakan rumah ini sebagai jaminan taruhan. Ini rumahku. Rumah warisan dari orang tuaku. Pergi kau. Jangan bermimpi kau untuk memiliki rumah ini. Hah? Pergi kau, pergi. Sabar, Nyai, sabar. Aku tidak bermaksud mengambil rumahmu. Dan aku bukan orang yang akan mengambil rumahmu. Kau salah duga, Nyai. Kalau begitu kau siapa? Sudah aku katakan, Nyai. Aku Boga Sampir. Dan kedatanganku kemari bermaksud baik. Ini, terimalah. Apa ini? Kau telah melihatnya sendiri. Terimalah, Nyai. Mungkin uang itu cukup untuk menebus rumahmu yang telah dijadikan taruhan oleh suamimu. Ambillah, Nyai. Apa yang dialami oleh Kebo Ijo benar-benar sebuah pengalaman kejiwaan yang sangat membekas di dalam hatinya. Matanya terbuka bahwa ternyata di sekitarnya banyak sekali orang yang mempunyai berbagai masalah. Orang berikutnya yang akan ditolong adalah seorang perempuan yang justru berprasangka kepadanya akan menyita rumahnya yang telah dijadikan taruhan oleh suaminya. Maksudnya ini, Tuan? Apa maksudnya? Tuan memberiku emas permata? Iya, terimalah, Nyai. Benarkah ini, Tuan? Aku tidak berbohong. Terimalah. Dengan uang itu, kau mungkin bisa mengatasi masalah yang tengah kau hadapi. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan telah menolongku. Baiklah, Nyai. Aku minta diri. Tunggu, Tuan. Namaku Sontrang. Nyai Sontrang. Siapakah nama Tuan? Aku sudah menyebutnya tadi. Namaku Boga Sampir. Boga Sampir. Nama itu mendadak menjadi sebuah nama yang mempunyai makna luar biasa bagi orang-orang yang telah ditolongnya. Ken Arok dan Kebo Ijo melanjutkan permainannya hingga kemudian melampaui waktu tengah malam,
dan emas perhiasan itu telah habis dibagi-bagikan. Kedua orang itu kemudian duduk di sebuah pematang di tepi sawah. Ada berapa rumah yang telah kita kunjungi tadi, Kebo Ijo? Kau menghitungnya? Iya, 16 rumah. Nah, aku bertanya sekarang, sia-siakah apa yang telah kita lakukan tadi? Tidak sia-sia, Ken Arok. Apa yang kita lakukan tadi adalah suatu hal yang benar-benar bermanfaat. Sungguh, hatiku bergetar, jiwaku bergetar menyaksikan betapa orang-orang itu merasa telah didatangi dewa. Aku tidak mengira bahwa apa yang kita lakukan ini mempunyai makna yang sedemikian besarnya bagi mereka. Lalu bagaimana sikapmu sendiri? Apakah kau akan melaporkan aku karena aku telah merampok? Jika aku tidak salah, kau bermaksud bercerita tentang ulahku kepada Senopati Diposari. Bagaimana? Kau akan melaporkan apa yang telah aku perbuat? Akan tetapi, meskipun apa yang kita lakukan ini suatu hal yang luar biasa, tetap saja ada sesuatu yang aku rasakan mengganjal di dalam dadaku. Andai kata ada cara lain yang bisa ditempuh selain merampok. Jika kau tetap saja bermaksud melaporkan Kebo Ijo, maka itu sama halnya dengan kau melaporkan dirimu sendiri. Bukankah kau tadi yang membagi-bagikan uang dan emas perhiasan itu? Kau telah menjebakku. Baiklah, Ken Arok. Aku menyenangi permainan ini, Ken Arok. Bagus, kalau begitu. Akan kita lanjutkan. Aku yang merampok dan kau tugasmu menjadi dewa. Dan biar mendapatkan kesan yang luar biasa, kita harus melengkapi permainan ini dengan cara yang menggetarkan. Maksudmu? Apa yang terjadi di malam ini, biarlah. Tetapi untuk selanjutnya, jangan sampai ada yang melihat wajahmu. Biarlah orang-orang itu menyebut penolongnya adalah seorang yang tidak dikenal, berkuda putih, bertutup wajah putih pula, dan berjubah berwarna putih pula. Bagaimana? Baik. Aku sependapat. Kalau begitu sekarang kau pulanglah. Aku akan mencari korban berikutnya. Aku telah mengincar seorang saudagar yang kaya raya, yang tidak kalah bengis perilakunya dengan Kilosari yang hitam seperti arang dan gendut kebanyakan cacing itu. Kebo Ijo kemudian berpisah dengan Ken Arok dan bergegas pulang. Kebo Ijo nampak merasa gembira. Permainan yang baru saja dijalaninya ternyata sangat menyenangkan. Kebo Ijo sama sekali tidak menyadari bahwa dia tengah terlibat dalam suatu permainan yang membahayakan dirinya. Ada apa, prajurit? Ampun, Senopati. Saya menghadap. Ada soal penting rupanya. Cepat, katakan. Apa yang penting itu? Telah terjadi perampokan lagi, Tuanku. Perampokan? Benar, Tuan. Siapa yang menjadi korban? Ki Handoyo Semeru, Tuan. Saudagar yang kaya raya juga sebagaimana Kilosari. Bahkan lebih kaya. Baiklah. Aku terima pemberitahuanmu ini, prajurit. Karena sebenarnya, orang yang mendapat kewajiban untuk mengurusi hal-hal semacam ini bukan aku. Akan tetapi, Senopati Pragolapati yang membidangi urusan pidana dan perdata. Nah, prajurit, adakah hal lain yang akan kau sampaikan? Tidak, Tuan. Baiklah, aku perkenankan kau lumengser. Ada sesuatu yang menarik perhatian Senopati Diposari, sesuatu yang mengkilik-kilik hatinya. Senopati itu merasa bahwa ada hubungan yang erat antara perampokan itu dengan Ken Arok. Senopati Diposari yang baru saja selesai mandi itu segera mengenakan pakaian khas Senopaten dan kemudian bergegas naik ke atas kudanya.
Sepagi ini kau datang kemari, Kakang Senopati Diposari. Ada apa rupanya? Kebo Ijo. Apa yang kau lakukan sepagi ini? Aku senang meraut kurungan burung, Kakang. Seorang teman telah menjanjikan akan memberikan seekor perkutut yang telah jadi dan matang suaranya. Aku mempersiapkan kurungannya. Apakah Ken Arok masih ada di sini? Iya. Apakah semalam dia keluyuran? Tidak. Semalam suntuk kami berdua bermain dakon. Kami tidak kemana-mana. Ada apa, Kakang? Telah terjadi lagi sebuah perampokan, Kebo Ijo. Korbannya adalah Ki Handoyo Semeru. Dan kau mengira, akukah perampoknya, Kakang Diposari? Di pintu yang terbuka, Ken Arok yang nampaknya masih mengantuk dan wajahnya masih terlihat kumus-kumus karena belum membersihkan diri. Dengan menyeringai karena silau pada sinar matahari, dia mendekati Senopati Diposari. Melihat dandanan Senopati Diposari yang klimis dan bersih, sifat jahil dan usilnya muncul. Ken Arok tiba-tiba mempusai kain kampuh yang dipergunakan Senopati, lalu sambil tersenyum-senyum dia menyembah. Kebo Ijo tersenyum melihat ulah Ken Arok itu, sedang Diposari pun tersenyum-senyum pula. Tuan Senopati, titah apakah yang akan Tuan berikan kepada hambamu ini? Ken Arok, jangan bercanda. Lihat, Kebo Ijo. Kain kampuhnya bagus sekali. Kain kampuh seorang senopati yang juga seorang pimpinan pengawal istana. Aku dengar kau menduduki jabatan itu pula di samping jabatanmu yang lain, Kakang Diposari. Ken Arok. Hamba tuanku. Jangan bercanda, Ken Arok. Aku bermaksud mengajakmu bicara bersungguh-sungguh, Ken Arok. Hamba tuanku. Silahkan paduka tuanku Senopati Diposari untuk mengatakan. Ken Arok, mengapa kau masih berada di sini? Hamba tuanku. Hamba berada dimanapun itu adalah urusan hamba. Hamba berada di rumah Kebo Ijo ini adalah juga urusan hamba. Paduka tuanku Akuwu hanya memecatku. Akan tetapi, beliau tidak mengusirku dari kawasan Tumapel. Bukankah begitu tuanku Senopati? Jangan bercanda, Ken Arok. Aku mengajakmu berbicara bersungguh-sungguh. Ampun tuanku. Hamba telah berbicara bersungguh-sungguh. Sekarang, izinkanlah saya ganti bertanya. Apakah tuanku mengira aku adalah orang yang merampok Ki Losari atau Ki Handoyo Semeru itu? Bagaimana kalau aku bertanya kepadamu, Ken Arok? Kaukah yang telah merampok 2 orang saudagar itu? Bagaimana, Kebo Ijo? Aku bertanya kepadamu, Ken Arok. Di luar kendalinya, Senopati Diposari telah membentak. Dan hal itu ternyata membuat Ken Arok menjadi tersinggung. Tiba-tiba Ken Arok menatap Senopati Diposari dengan tatapan mata tajam dan penuh sirik. Diposari yang menyadari betapa Ken Arok mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi dan tidak terukur, kemudian menjadi menyesal. Jangan kau mencoba-coba untuk mengulanginya. Aku paling tidak suka ada orang yang berani membentak kepadaku. Kepada orang macam begitu, aku biasanya akan meretakkan kepalanya. Bahkan andai kata Raja Kediri Kertajaya sendiri melakukannya, maka aku akan membunuhnya. Senopati Diposari terdiam dan tidak berani berbicara lagi. Senopati Diposari berdesir ketika melihat Ken Arok semakin sirik memandangnya. Ken Arok yang semula berjongkok di samping Kebo Ijo, kemudian berdiri meninggalkannya. Diposari menghela napas panjang ketika Ken Arok kemudian lenyap di balik daun pintu rumah Kebo Ijo. Sebaiknya kau pergi, Kakang Diposari. Apa maksudmu? Bukankah kau akan ke istana untuk menunaikan tugas sehari-harimu? Ya, baiklah. Aku minta diri ke Bui. Senopati Diposari kemudian meninggalkan rumah Kebo Ijo dengan hati tidak karuan. Rasa penasarannya menuntunnya pada dugaan bahwa perampokan yang mengguncang Tumapel itu berhubungan dengan Ken Arok. Tetapi jika dia teringat pada pandangan mata pemuda aneh itu,
Dadanya menjadi berdesir kencang. Akhirnya Senopati Diposari telah memasuki halaman istana Tumapel. Dia kemudian mengernyitkan dahi melihat seekor kuda telah diikat di bawah pohon cemara. Kuda yang dikenalinya sebagai kuda milik Senopati Pragolapati. Prajurit, Saya, Tuan. apakah itu kuda Senopati Pragolapati? Benar, Tuan. Senopati Pragolapati dipanggil oleh aku, Wu. Baiklah. Tolong ikatkan kudaku. Senopati Diposari bergegas menuju ke pendopo tengah. Dan dari jauh dia melihat Senopati Pragolapati memang tengah menghadap Aku Tunggul Amatung. Melalui pelayan dalam, Diposari mengajukan permohonan untuk ikut menghadap. Dan ternyata diperkenankan. Nah, bagaimanakah ulah Ken Arok berikutnya dalam mengguncang Tumapel? Bagaimana pula kata Aku Tunggul Amatung menghadapi apa yang telah terjadi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.